Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran, saya Nabhan Sya'bani Al-Haytami, kelas PKUBB, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar As-Siddiq. Dalam materi ini, saya akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, lalu yang ketiga yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sebagian besar literatur yang membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, istilah yang dipakai untuk menunjukkan arti penulisan, pembukuan, atau kodifikasi Al-Quran adalah Jam'ul Quran, yang artinya pengumpulan Al-Quran. Sementara hanya sebagian kecil literatur yang memakai istilah Kitabatul Quran, yang artinya penulisan Al-Quran, serta Tadwinul Quran, yang artinya yaitu pembukuan Al-Quran. Lalu pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pengumpulan dalam konteks hafalan, lalu yang kedua yaitu pengumpulan dalam konteks penulisan. Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Oleh sebab itu, Nabi lebih fokus untuk menghafalkan dan menghayatinya agar ia dapat menguasai Al-Quran. Biasanya orang yang ummi itu mengandalkan kekuatan hafalan dan ingatannya. Hafalan serta daya pikirnya mereka sangat dalam dan begitu terbuka. Upaya demi upaya sederhana yang dilakukan yaitu Nabi menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat itu dan menyampaikannya kepada para sahabat, dan kemudian sahabat pun menghafalnya juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran, selain ditempuh lewat jalur hafalan, juga dilengkapi dengan tulisan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Menurut riwayat, para penulis beliau berjumlah 26 orang. Bahkan ada juga yang meriwayatkan hingga 42 orang. Para penulis wahyu yang sekian banyak itu, sebagian ada yang tetap khusus mencatat wahyu-wahyu yang diturunkan, dan juga sebagian ada yang ditetapkan hanya untuk sementara waktu saja. Ketika turun ayat-ayat Al-Quran itu kepada Nabi, beliau langsung memerintahkan 10 al-qotan atau 10 penulis. Gunanya untuk memperkuat catatan dan dokumentasi dalam kehati-hatian Nabi terhadap kitab Allah. Adapun alat yang mereka gunakan untuk menulis Al-Quran adalah menggunakan pelepah-pelepah kurma, kepingan batu, kulit atau daun kayu, tulang binatang, dan lain sebagainya. Lalu pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa awal pemerintahannya, banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya, terutama orang-orang yang tinggal di daerah Yaman. Banyak di antara mereka yang memilih menjadi murtad dari agama, dan banyak pula orang yang menolak membayar zakat. Di samping itu, ada pula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, seperti Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab mengaku menjadi nabi sejak zaman Rasulullah SAW.
Melihat fenomena yang terjadi, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah mengambil tegas dengan memerangi mereka yang ingkar zakat dan mengaku sebagai nabi beserta pengikutnya. Dalam peperangan itu, 70 penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat gugur. Hal itu menimbulkan kekhawatiran dalam diri Sayyidina Umar ibnu Khattab, karena orang-orang ini merupakan penghafal Al-Quran yang amat baik. Umar merasa cemas jika bertambah lagi angka yang gugur. Lalu kemudian, karena kekhawatiran tersebut, Sayyidina Umar ibnu Khattab menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq dan mengajukan suatu usulan kepadanya, yaitu agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, dikarenakan dikhawatirkan akan musnah karena dalam peperangan Yamamah telah banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Kemudian Abu Bakar meminta kepada Zaid bin Sabit, mengingat kedudukannya dalam qiraat, penulisan, pemahaman dan kecerdasannya serta kehadirannya pada pembacaan Al-Quran terakhir kali oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar menceritakan kepadanya kekhawatiran Umar dan usul Umar, yaitu menceritakan kepada Zaid bin Sabit daripada khawatiran Sayyidina Umar bin Khattab dan usulan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Riwayat lain menyebutkan bahwa untuk kegiatan pengumpulan dan pembukuan Al-Quran, Abu Bakar mengangkat beberapa panitia yang terdiri dari 4 orang dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut, yaitu Zaid bin Sabit sebagai ketua, sedangkan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab masing-masing mereka sebagai anggota. Dari materi tersebut, kesimpulannya yaitu proses pengumpulan Al-Quran sendiri berbeda-beda berdasarkan sebab dan tujuannya. Lalu yang kedua, pada masa Rasulullah memang mudah dalam pengumpulannya karena dengan berdasarkan Rasulullah lalu dihafal oleh para sahabat. Akan tetapi di zaman Abu Bakar As-Siddiq, karena terjadinya peperangan antara kaum muslimin dengan murtadin yang menyebabkan banyak penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, munculnya kekhawatiran atas peristiwa tersebut dengan semakin berkurangnya para penghafal Al-Quran, sehingga diputuskan untuk menyusunnya menjadi mushaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.